Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis dan listrik arus searah. Nah, kita masuk ke bagian 2, yaitu tentang listrik arus searah. Apa itu listrik arus searah atau yang biasa disingkat dengan arus DC? Arus listrik searah atau direct current atau DC merupakan aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Rangkaian paralel hambatan. Nah, di sini adalah gambar untuk rangkaian paralel hambatan. Pada rangkaian hambatan paralel, ciri khasnya adalah di sini ada titik percabangan. Nah, di sini awalnya satu menyabang menjadi beberapa. Inilah ciri khas dari rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel berlaku kuat arus pada ujung-ujung resistor gabungan sama dengan jumlah kuat arus ujung-ujung tiap kapasitor. Sehingga I total itu sama dengan I1 plus I2 plus I3. Beda potensial pada masing-masing resistor adalah sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan untuk hambatan total itu dapat dicari dengan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Nah, sekarang kita lakukan percobaan untuk rangkaian paralel berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan melakukan percobaan rangkaian paralel terlebih dahulu. Tanda minus-minus ini itu adalah tanda elektron karena kita di sini memilih elektron. Kalau convention, nah itu ini seperti ini. Nah, ini arah arus. Kemudian kalau ini itu elektron. Nah, kenapa ini sudah bergerak? Karena ini sudah terhubung. Nah, untuk yang ini kita bisa menghubungkan saklarnya. Nah, seperti ini. Oke, sebelumnya kita ubah dulu resistornya, akan berbeda. Kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini. Ini bisa kita sesuaikan. Akan saya buat 20. Nah, 20. Nah, berarti di sini resistor pertama 20 ohm, resistor kedua 10 ohm, dan tegangannya ada 9 volt. Nah, sekarang akan kita hitung untuk tegangan di masing-masing komponen. Secara teori, voltase atau tegangan pada masing-masing komponen itu adalah sama. Kita buktikan sekarang. Ini belum kita hubungkan. Nah, ternyata 9 volt sama dengan sumber tegangannya juga 9 volt. Oke, untuk yang kedua kita coba. Oke. Nah, ternyata juga 9 volt sama dengan sumber tegangan. Berarti teorinya benar bahwasanya tegangan pada masing-masing komponen pada rangkaian paralel itu sama. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur kuat arus. Nah, kalau kuat arus secara teori itu kuat arus total, kuat arus di sini ya, total, artinya total itu belum pada percabangan. Ini artinya sudah menyabang. Kalau di sini itu masih total. Kuat arus total itu sama dengan kuat arus pada resistor pertama ditambah kuat arus pada resistor kedua. Jadi pada kuat arus di R1 sini ditambah kuat arus di R2 sini itu harus sama dengan R total. Oke. Maksudnya harus sama dengan I total. Kita coba. Di sini kuat arusnya 1,35. Oke, 1,35. Terus yang di sini 0,9. Terus yang di sini 0,45. 0,9 ditambah 0,45 totalnya 1,35. Berarti benar untuk teorinya. Oke, berarti untuk teori dan percobaan sudah kita buktikan dan hasilnya sama. Nah, ini
tanda minus-minus ini adalah tanda aliran elektron. Nah, aliran elektron ini dari sumber tegangan positif ke sumber tegangan negatif nih. Seperti ini. Kemudian untuk kuat arus, kita coba klik di sini. Nah, arahnya berlawanan. Nah, ini adalah untuk percobaan rangkaian paralel. Nah, kemudian rangkaian seri hambatan. Nah, ini adalah rangkaian seri. Ciri khasnya di sini tidak ada percabangan. Jadi sini hanya ada satu kabel di sini ya, tidak ada percabangan. Nah, untuk rangkaian seri itu berlaku kuat arus pada masing-masing resistor adalah sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Sedangkan untuk beda potensial pada ujung-ujung resistor gabungan sama dengan jumlah beda potensial ujung-ujung tiap kapasitor. Atau V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, untuk mencari hambatan total, kita bisa menggunakan rumus RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Mari kita lakukan percobaan untuk rangkaian seri hambatan. Kalau seperti ini, artinya rangkaian sudah jadi. Kita tinggal menghubungkan. Nah, setelah terhubung, ternyata ini kuat arusnya atau elektronnya sudah bergerak. Nah, sebelumnya kita ubah dulu untuk nilainya. Ini kita ubah biar berbeda menjadi 20 aja. Oke, menjadi 20 ohm. Nah, sekarang kita buktikan teorinya. Voltase kita hitung. Tadi secara teori bahwa sumber tegangan total itu sama dengan sumber tegangan pada resistor pertama ditambah sumber tegangan pada resistor kedua. Sumber tegangan yang pertama itu nilainya 90 volt. Oke, jangan lupa saklarnya kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, ini artinya kalau sudah bergerak seperti ini sudah mengalir listriknya. Nih. Sedangkan ini arah listrik, arus listrik. Oke, bisa kita lihat bahwa arah elektron dan arah arus listrik itu berlawanan. Oke. Sekarang kita coba cek di sini. Kita cek di sini besarnya. Oke, besarnya 6 volt. Oke, 6 volt, sedangkan untuk di resistor kedua kita coba ternyata besarnya 3 volt. 6 ditambah 3 hasilnya 9 volt. Oke, berarti teorinya benar. Nah, sekarang kita ukur untuk kuat arusnya. Secara teori, kuat arus total itu sama dengan kuat arus yang mengalir pada resistor pertama sama dengan kuat arus yang ada pada resistor yang kedua. Kita coba untuk arus total itu 0,3 ampere. Kita coba di sini. Ternyata juga 0,3 ampere. Pada resistor kedua 0,3 ampere. Di sini juga 0,3 ampere. Oke, jadi terbukti ya bahwa pada rangkaian seri ternyata kuat arus dimanapun itu sama. Sedangkan untuk potensialnya itu potensial pada hambatan pertama ditambah pada hambatan yang kedua itu sama dengan hambatan total. Rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, untuk rangkaian jembatan Wheatstone ini adalah rangkaian yang ini tidak bisa dicari dengan persamaan rangkaian paralel maupun rangkaian seri seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari rangkaian jembatan Wheatstone. Nih. Kemudian dapat dicari persamaannya menggunakan R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Jadi menyilang ya. Di sini menyilang R1 dikali R3 sama dengan R4 dikali R2. Seperti itu. Contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Ada 3 buah hambatan disusun seperti gambar berikut.
Nah, kita perhatikan di sini. Di sini adalah rangkaian seri dengan ciri khas tidak ada percabangan, di mana R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm, dan tegangan totalnya 9 volt. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti dan besar kuat arus. Nah, RS-nya menggunakan rumus seri ya, berarti R1 plus R2 plus R3 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Nah, sedangkan I itu kita menggunakan hukum ohm, I sama dengan V per S. Nah, untuk I total berarti V-nya menggunakan V total per RS-nya R gabungan. Berarti 9 per 9 sama dengan 1 ampere. Rangkaian seri sumber tegangan. Nah, ini rangkaian seri sumber tegangan. Kembali lagi, kalau rangkaian seri berarti tidak ada percabangan. Kalau tadi yang di seri atau di paralel itu adalah hambatannya, sekarang adalah sumber tegangannya. Nah, ini adalah rangkaian seri sumber tegangan. Nah, ini dapat dicari ES sama dengan E1 plus E2 plus E3, di mana RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 menggunakan rumus seri tadi. I sama dengan ES per R ditambah RS. Kenapa ada R besar? Kenapa ada R kecil? Nah, ini penjelasannya. Di mana E itu adalah GGL, sebuah baterai, R hambatan dalam baterai. Nah, jadi R kecil itu adalah hambatan dalam pada masing-masing baterai. Jadi pada baterai itu ada hambatan dalamnya. Kemudian ES itu GGL gabungan, I kuat arus, R besar itu hambatannya di sini, ini hambatan, dan RS kecil itu hambatan dalam gabungan. Seperti itu. Nah, sekarang rangkaian paralel sumber tegangan. Kalau tadi seri, sekarang paralel. Nah, ini ada beberapa baterai yang dirangkai secara paralel. Ciri khasnya ada titik percabangannya. Nah, ini akan berlaku EP sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3. Jadi, kita bisa menggunakan salah satu aja. Di mana 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. I-nya sama dengan EP per R plus RP. Nah, hampir sama penjelasannya. Yang membedakan adalah tadi EP, sekarang ES. EP di sini adalah GGL gabungan saat diparalelkan, sehingga ini karena ini EP sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3, maka EP-nya ini sama dengan salah satu sumber tegangan, seperti itu aja. Dengan RP kecil itu hambatan dalam gabungan. Nah, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama, arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, di sini Kirchhoff 1, yang berwarna biru ini masuk, yang berwarna merah ini yang keluar. Nah, berlaku I masuk sama dengan I keluar. Maka yang masuk I1 plus I2 warna biru sama dengan I3 plus I4 plus I5 yang warna merah. Ini adalah hukum Kirchhoff pertama. Nah, untuk hukum Kirchhoff kedua, dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar atau GGL sama dengan jumlah aljabar penurunan potensial listrik. Nih, R1 ada R2, ada R3, E-nya ada E1, ada E2. Nah, ini berlaku sigma E sama dengan sigma I dikali R. Nah, nih. Itu. Contoh soalnya ini. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada I masuk itu I1, yang keluar ada I2, I3 dan I4. Yang ditanyakan besarnya I2. Ini seharusnya I2. Nah, ini. Maka I masuk sama dengan I keluar. I1 sama dengan I2 tambah I3 plus I4. 7 sama dengan I2 plus 2 plus 1. Sehingga 7 sama dengan I2 plus 3. Maka I2 nilainya 7 ampere. Energi dan daya listrik. Energi listrik atau W. Untuk memindahkan atau mengalirkan muatan Q dari suatu titik ke titik lain yang memiliki beda potensial V diperlukan energi listrik. W sama dengan Q dikali V. W sama dengan V dikali I dikali T
W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, dan W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Di mana W itu energi listrik dengan satuan Joule, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, T waktu dengan satuan second, V beda potensial listrik dengan satuan volt, dan R hambatan listrik dengan satuan ohm. Sedangkan daya listrik atau P itu adalah daya listrik adalah kecepatan melakukan usaha atau usaha yang dilakukan per satuan waktu, sehingga P itu W per T, atau P sama dengan I kali V, P sama dengan I kuadrat dikali R, dan P sama dengan V kuadrat dikali R. Di mana P itu adalah daya dengan satuan watt, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, T waktu dengan satuan second, V beda potensial listrik dengan satuan volt, dan R hambatan listrik dengan satuan ohm. Contoh soal ini, dua buah hambatan masing-masing 8 ohm dan 4 ohm disusun seri serta tegangan dari baterai 60 volt. Energi listrik yang diberikan baterai selama 1,5 menit. Nah, diketahui R1-nya 8 ohm dan R2-nya 4 ohm disusun secara seri. V-nya 60 volt, T-nya 1,5 menit atau 90 detik. Yang ditanyakan W, berarti kita harus mencari R total dulu. R seri, R1 plus R2, 8 tambah 4, 12 ohm. I sama dengan V per RS, 60 per 12, 5 ampere. Sehingga W kita menggunakan rumus VIT. V-nya 60, I-nya dari sini 5, dan T-nya 90. Sehingga nilai W-nya 27.000 Joule atau 27 kJ. Kemudian ini, daya listrik pada lampu neon. Daya listrik pada lampu neon yang mempunyai hambatan, ya berarti mempunyai hambatan 800 ohm yang didesain beserta bekerja pada tegangan 220 volt adalah R-nya 800 ohm, V-nya 220 volt. Yang ditanyakan P, maka P sama dengan V kuadrat per R. P-nya 220 kuadrat per 800, sehingga P nilainya 60,5 watts. Sumber arus listrik searah. Nah, ini sumbernya. Yang pertama ada elemen-elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia itu ada dua, ada elemen primer dan elemen sekunder. Untuk elemen primer atau reaksi irreversibel atau tidak dapat dibalikkan. Ini contohnya ada sel volta. Ini ya, ini adalah gambar sel volta. Ini ada gambar sel volta. Tembaga Cu sebagai kutub positif dan seng sebagai kutub negatif. Di bagian tengah diberikan penghubung berupa jembatan garam. Nih. Ada tembaga sebagai katoda, seng sebagai anoda. Di sini ada jembatan garam. Terus kemudian ada elemen basah volta. Nah, prinsip kerja sama dengan elemen volta, hanya larutan garam diganti dengan larutan elektrolit asam sulfat atau H2SO4. Kemudian ada elemen Leyland. Nah, ini untuk gambarnya. Kutub positif terbuat dari karbon yang dikelilingi oleh bahan depolisator untuk menghilangkan polarisasi. Kutub negatif terbuat dari seng yang terendam dalam larutan elektrolit amonium klorida atau NH4Cl. Kemudian ada elemen kering atau batu baterai dan elemen alkali. Ini yang sering kita gunakan ya. Nah, kutub positif dari karbon dan kutub negatif terbuat dari seng. Amonium klorida sebagai larutan elektrolit, sedangkan mangan dioksida dan karbon sebagai tameng dari gelombang hidrogen. Pada alkali, elektrolitnya diganti menjadi KHO. Elemen sekunder. Contohnya adalah akumulator atau aki. Nah, ini adalah aki. Elemen yang terdiri dari beberapa sel atau dapat dipakai kembali walaupun energinya sudah habis dengan cara diisi kembali energinya dengan cara dicas atau dicharger. Sebagai elektrolit adalah H2SO4 dengan Pb sebagai kutub negatif dan PbSO2 sebagai kutub positif. Sekarang yang kedua ada generator arus searah. Nah, di sini untuk generator itu ada dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC.
Ya, pada generator AC memiliki cincin yang terpisah, sedangkan pada generator DC memiliki satu cincin. Prinsip kerja generator adalah kumparan kawat penghantar digerakkan di dalam medan magnet dan memotong garis medan magnet. Maka pada gumparan akan timbul GGL induksi. GGL induksi ini yang menyebabkan arus listrik. Jadi generator itu prinsipnya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, cukup sekian pembelajaran fisika pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat belajar di bab berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.